menunjukkan secara konsep ya, sulit atau mudahnya benda untuk berotasi. Jadi, kalau misalkan momen inersianya besar, maka bendanya sulit berotasi. Tapi sebaliknya, kalau momen inersianya kecil, nanti bendanya akan mudah berotasi, alias diputarkan ya. Diputarkan sama misalkan yang muternya adalah kita. Jadi di bawah ini, gambar-gambar ini bukan untuk kalian hafalkan rumusnya. Ini kan momen inersianya tuh beda-beda tuh. Ada I, ada yang 2/5 mr kuadrat, ada yang 2/3 mr kuadrat. Pokoknya beda-beda lah ya. 1/12 ml kuadrat dan sebagainya. Itu tidak untuk dihafalkan sekali lagi, tapi untuk dianalisis oleh teman-teman. Kita bandingkan gitu ya. Mana yang lebih besar momen inersianya sehingga nanti akan lebih mudah diputarkan gitu. Mana yang lebih kalau lebih besar berarti kan lebih sulit diputarkan. Terus mana yang lebih kecil agar lebih mudah dirotasikan. Nah, kita ambil contoh. Ambil contohnya adalah yang batang, yang gambar paling atas ya, batang panjang. Ini yang bulat-bulat ini, yang bulat seperti ini maksudnya adalah pusat rotasi ya. Jadi pusat rotasi atau poros. Ini juga sama, ini pusat rotasi porosnya. Jadi kita putarkan bendanya gitu ya. Kalau yang di ujung sini nih, ujung batang, berarti nanti batangnya diputarkan di ujungnya. Kalau yang di tengah ini berarti batangnya diputar di tengah. Coba satu orang. Tadi saya tunjuk si Titan sih. Kelas ini ntar saya tunjuk siapa ya. Cowok juga aja deh. Kalau cewek takutnya lagi nggak pakai kerudung. Cowok siapa yang mau volunteer buat muter-muterin pensil, tapi dinyalain videonya biar bisa dilihat teman-teman. Coba ya, stop share dulu. Ada yang mau nggak anak cowok? Nanti saya kasih arahan. Muterin pensil di tengah sama di ujung. Coba satu orang deh yang mau. Kalau enggak, saya tunjuk. Ibu saya aja, tapi bentar mau ngambil pensil. Iya, boleh, silakan. Nanti nyalain itu ya, kameranya ya. Teman-teman yang lain bisa lihat Hilmi. Oke. Coba, Mi. Suaranya, Mi. Dari spidol, Bu. Oke, nggak apa-apa. Coba kamu puterin di tengah. Ini, Bu. Tengah-tengah. Nah, porosnya di sana. So, puterin biasa mendatar. Ini. Bukan. Jadi, kamu diselipin di antara jari tengah dan jari telunjuk. Terus putar pakai bantuan jempol. Jadi 3 jari. Jempol kamu, jempol tangan kanannya. Enggak. Gini. Bukan kayak gitu. Diselipin di antara telunjuk sama jari tengah. Coba. Telunjuk sama jari tengah. Selipin. Pensilnya selipin. Telunjuk mana? Ini. Ya, jari tengah mana? Ini. Selipin. Pensilnya selipin. Oke. Puterin dengan bantuan jempol kanan kamu juga. Ini. So, puterin biasa. Puterin. Ya, terus. Terus puterin biasa, kayak kamu muterin pensil lagi iseng-iseng. Ini kan, Bu? Bukan, muterinnya melingkar. Bisa nggak? Melingkar. Ini. Bukan, melingkarnya mendatar. Ada yang bisa bantu saya? Saya mau coba, Bu. Boleh, silakan. Coba. Bentar. Ya, boleh. Sabrina ya. Coba. Tapi ini pakai background, bentar, Bu. Saya matiin. Iya, matiin dulu background-nya, nggak apa-apa. Ya gitu, Hilmi, udah benar. Gitu. Ya udah. Jadi gimana nih? Mau Hilmi apa Sabrina aja? Hilmi aja, Bu, lanjutin. Ya udah, silakan Hilmi. Kamu masih mute. Ya, terus abis itu gimana, Bu?
Puterin udah tuh ya. Nih, teman-teman lihat ya, Hilmi muterin kayak gini. Kamu rasakan feel-nya ya. Rasakan feel-nya. Terus habis itu ganti kamu puter di ujung. Terserah ujung mana aja, tapi caranya sama kayak tadi. Lebih susah yang mana? Lebih susah yang ujung Lebih susah yang ujung daripada yang di tengah porosnya. iya, betul. Oke, terima kasih Hilmi ya. Ya ampun, jadi ngerepotin anak orang nih saya. Udah boleh ini ya, dimatiin videonya silakan. Jadi teman-teman, maksud saya mau minta salah satu dari kalian melakukan itu sebenarnya teman-teman harusnya coba semuanya. Jadi coba semuanya. Biar apa? Biar merasakan sendiri. Ternyata kalau misalkan diputar di tengah dengan di ujung, itu lebih susah diputar di ujung. lebih sulit, iya, lebih sulit diputar di ujung. Putar di ujung pensil. Kenapa? Ini kita bisa sambungkan ke momen inersia. Jadi, momen inersia pensil ketika di ujung itu lebih besar daripada momen inersia pensil ketika diputar di tengah. Tahu dari mana? Tahu dari ini nih nilainya. Yang 1/12, yang 1/3. Kita asumsikan kan massa pensilnya tetap sama kan, karena pensilnya yang itu-itu juga. Panjang pensilnya juga tetap sama. Pensil itu-itu juga. Nah, bedanya cuman yang ketika di tengah itu 1/12, ketika di ujung 1/3. 1/12, 1/12 ini yang di sini. Nah, dengan 1/3 tuh lebih besar yang mana? 1/3. Iya. 1/3 ada kue 1 dibagi 3 orang. 1/12 ada kue 1 dibagi 12 orang. Yang dapat lebih banyak itu yang bagi 1/3. Jadi dengan menunjukkan tadi ya muter-muterin pensil gitu simple ya. Ternyata momen inersia ngaruh banget ke gampang apa enggaknya benda diputerin atau dirotasikan, atau malah cepat atau enggaknya benda dirotasikan juga sama. Itu ngaruh nanti. Yang lebih mudah berotasi atau lebih cepat gitu ya rotasinya itu ketika kalau momen inersianya kecil. Nah, ini benda-benda yang bawahnya yang silinder itu semuanya beda geometri juga beda. Geometri itu maksudnya bentuk ya. Beda geometri, beda momen inersianya. Untuk yang berongga, silinder berongga, ini silinder berongga kayak kaleng kosong gitu ya. Dengan silinder pejal. Nah, silinder pejal itu isi semuanya penuh. Silinder pejal itu momen inersianya juga beda. Nah, ini yang silinder kulit, momen inersianya beda lagi, yang tengah ya. Nah, kalau silinder berongga dibandingkan dengan silinder pejal, yang lebih besar momen inersianya adalah yang mana? Pejal, Bu. Berongga. Yang berongga. Ibu suaranya nggak ada. Yang berongga ya. Jadi kalau guys, masih dengar suara saya? Tadi sempat putus-putus, Bu. Oh, oke. Sampai mana tadi nggak putus-putusnya? Sampai berongga. Sampai berongga juga. Ya, nanya ya. Kalau misalkan mau diputerin, yang lebih gampang muter yang mana? Silinder berongga atau yang silinder pujal? Silinder berongga. Yang lebih gampang diputerin? Pejal. Pejal. Yang pejal. Kenapa? Momen inersianya lebih kecil. Iya, momen inersianya lebih kecil. Nah, sekarang kita amati yang gambar bola. Ini yang cincin kita tinggalin aja ya, yang bola aja dulu. Yang satu ini bolanya bola pejal. Bola pejal tuh kayak bola bekel gitu, penuh. Yang satu lagi bola berongga. Bola berongga mah ya balon gitu. Jadi tengahnya kosong. Cuma kulit aja bola berongga. Nah, kalau misalkan keduanya diputarkan, ini kan ukurannya sama tuh. Jari-jarinya R juga, masanya M juga. Itu kalau diputar yang lebih gampang muter yang mana? Berongga. Ayo, ada dua jawaban yang beda. Berongga. Pejal. Berongga. Kenapa berongga, kenapa pejal? Karena lebih kecil. Coba 2/5 sama 2/3 lebih kecil apa? Lebih kecil. 2/5.
2/5, betul. Ada kue 2 dibagi ke 5 orang, sama kue 2 dibagi ke 3 orang. Ya udah yang dapat lebih besar adalah yang 2/3. Jadi yang 2/5 itu lebih kecil. Nah, karena bola pejal inersianya lebih kecil, maka kalau diputarkan dia akan lebih mudah dibandingin kita muterin bola berongga. Ya, itu contoh dari penjelasan mengenai momen inersia. Jadi saya nggak akan suruh ngitung berapa momen inersia bla bla bla, enggak. Pokoknya secara konsep kalau momen inersianya besar, bendanya sulit untuk diputarkan atau dirotasikan. Nah, sekarang ke momen inersia benda titik. Benda titik itu maksudnya apa? Kita ngamatin bendanya dalam bentuk partikel gitu ya, partikel kecil-kecil karena terlalu kecil lah ukurannya ya. Jadi kalau ini kan bola, berbentuk bola gitu besar, terus silinder, terus batang, terus plat. Plat itu yang ini nih, platnya ini, plat atau papan gitu. Nah, kalau yang benda-benda titik, yang geometrinya diabaikan, pokoknya dianggap titik aja. Untuk mencari momen inersianya itu adalah M dikali D kuadrat. Nah, M D kuadrat itu kayak gimana nanti saya jelasin sambil kerjain soal ya, ini. Jadi gini, ada sistem terdiri dari, ini bukan 3 ya, berarti 4 benda sangat kecil yang dihubungkan dengan kawat yang masanya sangat ringan. Jadi kita, untuk mudah membayangkan, kita bayangkan aja ini bakso ditusuk sama kawat. Baksonya itu ada 4. Nah, masanya beda-beda, ada yang 3M, 2M, M, 4M. Nah, jaraknya itu terhadap pusatnya ini yang tengah-tengah ini kan beda-beda tuh. Terus ini bukan pusat ya, ini jarak terhadap kawat sih. Jadi yang garis-garis itu kita anggap sebagai kawat. Nah, untuk yang mendatar itu sejajar sumbu X, untuk yang vertikal sejajar sumbu Y. Yang pertanyaan A, tentukan momen inersia sistem jika sistem diputar pada sumbu X. Artinya porosnya atau pusat rotasinya itu ada di X. Jadi kalau diputarin gini arahnya. Enggak gitu deh, nanti dikirain muternya. Kita bentuknya pipih aja. Biar agak 3 dimensi. Gini nih. Nah, jadi diputarnya di sumbu X. Jadi X-nya itu jadi sumbu rotasi atau poros putar. Nah, kalau yang B, pertanyaannya itu kalau misalkan sistem diputar di sumbu Y, alias di sini dianggap sebagai poros atau sumbu rotasi. Nah, sekarang bagaimana mengerjakan persamaan yang tadi? Maksudnya itu apa, Bu? Jadi gini, M dikali D kuadrat. M-nya itu adalah massa benda yang berotasinya. Benda yang berotasinya. Nah, D-nya itu adalah jarak benda ya. Jarak benda terhadap sumbu rotasi. Nah, ini ada 2 kasus, sumbu rotasinya dibedakan, makanya nanti momen inersianya akan berbeda. Karena sumbu rotasinya berbeda. Nah, sekarang yang A dulu. Ketika sumbu rotasinya di X, kita namakan momen inersia X ya, IX. Itu kita fokus pada saat kawat yang mendatar ini, yang ada di sumbu X itu jadi poros. Nah, benda 3M dan benda M itu, dia cuma berotasi di porosnya. Sementara benda 2M dan 4M itu bergerak mengelilingi. Kebayang nggak sih muternya? Kebayang, Bu. Jadi, kalau 2M sama 4M, benda 2M sama 4M ketika sumbu rotasinya di X, itu mereka mengelilingi. Jadi posisinya nanti mereka tuh gini loh, pindah gitu, muter. Jadi 2M pindah, muter posisinya jadi ke 4M. Nah, 4M pindah ke posisi 2M. Tapi kalau yang di batang X, itu cuman di situ-situ aja, tapi berotasi. Kayak kita muterin, kayak bumi berotasi. Jadi ya muter doang, tapi titiknya tetap di sana gitu. Jadi 3M sama M itu enggak gimana-gimana, cuma muter di posisi dia aja. Rotasi di posisinya dia. Tapi kalau yang 2M sama 4M, dia melingkar geraknya jadinya.
2M muter itu jadinya ganti ke posisi 4M. 4M-nya juga sebaliknya. Ini saya nggak bisa gambar 3 dimensi karena gambarnya adalah 2 dimensi ya. Tuh. Nah, nanti karena ini ada sigma berarti jumlah. Kita namakannya berdasarkan ini aja ya. Massa kali D berarti massa 2M dikali D yang 2M dikuadratkan ditambah ini kan ada 4 benda. Berarti massa yang 4M dikali D yang 4M dikuadratkan ditambah massanya benda yang 3M dikali D 3M kuadrat ditambah massanya yang mana satu lagi? M ya? Kali DM kuadrat. Nah, sekarang tinggal dimasukin. Massanya 2M tuh berapa ya? 2M. Ini anggaplah MA kayak gitu tuh jadi X dan Y. Kita nggak tahu nilainya berapa, tapi kita representasikan dengan X dan Y. Sekarang D 2M. Jarak massa 2M ke sumbu rotasi. Ke sumbu X. 2F mana ini? Jaraknya ke sumbu X berapa ini jaraknya? Berapa? Di soal A. A ya, Bu. Iya, A kuadrat. Nah, ini dikali A kuadrat. Tambah massa yang 4M itu 4M. Jarak 4M ke sumbu X? A. Iya, A juga, betul. Ditambah massa yang 3M dikali jarak ke sumbu X. Nempel kan? Bener nggak? Iya, 3M itu nempel. Benda 3M sama M itu nempel di sumbu X. Adanya di sumbu X, berarti nggak berjarak. Alias 0, karena nempel. Nah, ini juga sama. M dikali 0 kuadrat. Udah tuh. Nanti tinggal dikaliin. 2MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat tambah 0 tambah 0. Jadi sama dengan 6MA kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan sumbunya di Y, maka kita fokus bayangkan bendanya itu diputar di poros Y. Jadi nanti yang muter pindah posisi itu adalah benda 3M ini dan M. Jadi nanti dia putarnya apa? Tukeran posisi. Kebalikannya kayak ada yang dari Gimana? A. Kebalikannya dari A. Iya, betul. Kebalikan yang tadi soal A. Jadi nanti yang muter itu pindah posisi kalau misalkan porosnya di Y, benda 3M sama M. Nah, yang 2M sama 4M, rotasi doang di sumbunya. Ibu suaranya keputus. Jadi M2M, ya. Oke, yang mana? Sampai mana tadi? Oh ya, ini rumusnya sama. Rumusnya sama kayak yang atas. Jadi ini tetap ya, karena bendanya kan tetap 4 benda. Ntar saya beresin dulu nulis rumusnya. Tambah apa nih? MM DM kuadrat. Nah, ini berarti kan 2M ya. Nah, sekarang jarak massa 2M. Massa 2M ke poros. Ke sumbu 0, betul sekali. 0 kuadrat. Ditambah 4M dikali 0, Bu. iya, karena nempel kan di sumbu Y-nya. Tambah 3M dikali A kuadrat, betul. Bu, dari mana A? Ada di gambar. Ditambah M dikali, nah ini MM nih, yang ini nih, M. 2A, betul. 2A kuadrat. Nah, habis itu ya udah masukin 0 ditambah 0 ditambah 3MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Bu, dari mana 4? Kan 2A kuadrat. A kuadrat itu 2A dikuadratin itu hasilnya jadi 4A kuadrat. Nah, ini kalau ditotalin jadi 7MA kuadrat. Nah, pertanyaan yang C,
pada sumbu rotasi manakah sistem akan lebih mudah diputar? Ini ngelihatnya dari momen inersia X dibandingkan sama Y gimana? Lebih kecil. Iya, IX itu lebih kecil dari I. Berarti lebih mudah diputar di sumbu X. Iya, betul. Lebih mudah jika porosnya atau diputarkan dengan sumbu rotasi atau porosnya di sumbu X. Itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, ini pakainya kapan Bu rumus yang ini? Kalau misalkan bendanya tidak beraturan gitu ya, bentuknya bentuk benda-benda titik. Kalau yang tadi kan kayak bola, kayak silinder gitu kan bendanya geometrinya udah tertentu. Nah, ini sebenarnya bulat-bulat kayak gini tuh cuma representasi dari titik aja. Harusnya gambarnya tidak terlalu besar juga, nggak bola juga gitu. Jadinya kayak bola dianggap. Jadi saya jelaskan di sini maksudnya ini bukan bola, tapi bendanya titik. Cuma saya salah gambarnya sih, harusnya titiknya lebih kecil lagi. 4 titiknya itu lebih kecil ukurannya. Enggak segede-gede ini titiknya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini yang tadi pensil diputar dengan poros di tengah dengan pensil diputar di ujungnya. Kemudian ditanyakan poros manakah pensil lebih sulit diputar. Tadi udah kita cobain sendiri, jadi ini nggak usah kita kerjain ya. Ini kan hitung-hitungan. Tapi konsepnya aja. Yang penting konsepnya udah paham. Tapi lebih gampang diputar di mana? Yang di tengah. Betul, yang di tengah. Oke. Sekarang kita lanjut ke torsi. Torsi ini kalau di bahasa Inggris istilahnya jadi ini ya. Torque. Jadi gampangnya adalah gaya untuk muterin benda. Kalau kita mau memutarkan benda yang tadinya diam, ya kita butuh gaya. Nah, gaya dikali dengan jarak terhadap pusat rotasinya itu disebut dengan torsi. Nah, ini rumusnya itu ada 2. Kalau secara rumus ya, oke, sekali lagi lupa. Torsi itu adalah besaran vektor. Jadi nanti dia akan ada arahnya, tapi arahnya nanti saya jelasin gimana tentunya. Ini besaran vektor. Besaran vektor, maka kita harus memperhatikan vektor dari gaya dan D. Nah, D-nya itu apa? D-nya itu adalah lengan gaya. Nah, lengan gaya itu apa? Lengan gaya itu jarak pusat rotasi atau poros ke titik gaya. Jadi gayanya bekerja di mana, porosnya di mana, nanti tarik garis lurus. Ini kalau saya gambar ulang ya. Set. Ini saya gambar ulang. Nah, ini adalah D-nya, lengan gayanya. Nanti ada lagi yang disebut dengan theta. Boleh theta, boleh alfa. Pokoknya theta itu adalah sudut antara vektor gaya dengan vektor tadi lengan gaya. Ini panahnya ya. Ini vektor lengan gayanya nih. Arahnya kemana, Bu? Selalu dari pusat menuju gaya. Makanya panahnya jadi seperti ini. Jadi kalau saya buat ulang di sini, ini D, ini F. Untuk gambar yang ini ya. Nanti bisa macam-macam. Ini kebetulan berarti sudutnya kan tegak lurus. Nanti bisa macam-macam. Bisa F-nya itu nggak tegak lurus, bisa. Nah, ini ceritanya kita mau buka baut ya. Baut pakai apa? Ayo. Kunci ini. Kunci Inggris. Kunci Inggris ya. Kalau obeng itu bentuknya nggak gini. Kalau obeng itu bentuknya dia buat baut yang ada bolong tanda tambah gitu di atasnya. Kalau ini bautnya beda jenisnya. Tapi memang bisa buka baut, bisa pakai obeng, bisa. Cuma ini jenis bautnya beda, jadi dibukanya pakai kunci Inggris. Nah, ini ceritanya
gayanya itu ke atas. Nah, nanti untuk menentukan arah torsinya, nih misalkan saya gambar ulang ya, ini kunci Inggrisnya, terus saya kasih gaya ke atas. Nah, ini kan muternya berarti kemungkinan ke sini kan. Nah, kalau muternya begini arahnya alias ini berlawanan arah jarum jam, muternya berlawanan jarum jam, maka torsinya sesuai penjelasan di atas, arah torsi positif jika putaran benda menjadi berlawanan dengan arah jarum jam. Ini nanti torsinya adalah positif. Sebaliknya, kalau misalkan bendanya itu diputarinnya ke bawah, sehingga muterin ini gayanya boleh tegak lurus, boleh enggak, bebas ya. Pokoknya yang penting dia muternya gini, searah jarum jam. Searah jarum jam. Maka nanti torsinya menjadi negatif. Nah, maka vektor dari torsi itu arahnya ditentukan dari ini, putaran, arah putaran bendanya. Seperti misalkan jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit, tahu nggak jungkat-jungkit apa? Tahu, Bu. Mainan anak-anak. Iya, mainan anak-anak ya. Iya, yang waktu di TK lah gitu ya. Biasanya di TK adanya. Kalau udah gede mah udah nggak ada jungkat-jungkit lagi. Nah, ini kan misalkan awalnya gini nih posisinya. Pokoknya sedemikian rupa sehingga miring lah ya. Terus kamu duduk. Set. Kamu dudukin. Terus akhirnya dia jadi ke bawah. Set gitu. Ya kan? Nah, di sini itu pusat rotasi. Ini pusat rotasi. Pusat rotasi atau poros lah ya, poros. Nah, ketika kamu dudukin, berarti kamu ngasih gaya ke bawah. Ini ngasih gaya berat ke bawah, W. Nah, sehingga dia muternya papannya menjadi seperti ini. Nah, ini tuh arahnya apa? Berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Walaupun bukan gerak melingkar sempurna ya, ini akan berputar sepersekian lingkaran bentuknya. Tapi arahnya ya searah, ini searah jarum jam. Berarti nanti torsinya arahnya adalah Negatif. negatif. Gitu. Lebih ke itu ya. Biar adil. Fungsinya torsi itu kayak gimana? Karena kelas 11 saya kasih PR moral. PR moral itu apa maksudnya? Nggak di PR-in, dikumpulin, cuman tapi nanti minggu depan saya tanya, udah dicari belum jawabannya gitu. Ini tugasnya tugas baca doang sih, cari tahu. Ini ada batu, terus pengen saya ungkit batunya tuh, saya angkat gitu ya. Biar keluar dari lubangnya lah gini ya. Saya mau ngegeserin batunya berat banget. Saya pakai ini, bantuan tongkat. Nah, kalau pakai bantuan tongkat seperti ini, kira-kira lebih gampang mencongkel atau mengungkit batu dengan tongkat yang panjang atau tongkat yang pendek. Biar gayanya tuh kecil lah gitu ya, biar lebih gampang. Yang panjang nggak? Ya, silakan cari tahu. Nanti jelasin pakai konsep ya, jangan pakai rumus. Saya nggak mau pakai rumus. Ya, kalau misalkan rumusnya pendek, kayak FD sin theta doang, ya nggak apa-apa. Pokoknya pakai konsep jawabannya. Silakan cari tahu. Ya, di PR kan, minggu depan saya tanya nanti ya. Tapi ini nggak dikumpulin. Teman-teman baca aja. Nanti dicari aja di Google juga banyak kok. Ini sebenarnya pelajaran SMP. Nah, oke. Ini aplikasinya ya. Aplikasi dari torsi sebetulnya adalah simpelnya itu untuk ngungkit suatu benda. Ini kalau dihubungkan, nanti, I dan alfa. I-nya itu adalah momen inersia, alfanya adalah percepatan sudut. Tadi ya, yang awal-awal tuh udah dijelasin. Ini boleh ditulisnya jadi gini. FD sin theta, kalau digabungin. Boleh seperti itu. Ini nggak usah dihitung, karena kita nggak hitungan. Nah, ini langsung ke konsep aja. Ada yang disebut momentum sudut kalau di gerak melingkar. Kalau di gerak lurus, itu momentum aja. Masih ingat rumus momentum aja? Minggu kemarin? Iya, betul. Momentum di gerak lurus, P, itu adalah M dikali V. Nah, ini
momentumnya itu vektor. Di sini juga momentum vektor. Nah, tapi arahnya ditunjukkan oleh arah jempol. Ini aturannya kaidah tangan kanan. Sebenarnya pakai tangan kiri juga kalau jempol ya sama, tetap ke atas gitu ya. Tapi harus pakai tangan kanan, jadinya kiri. Jadi kalau tangan kanan sama kiri nanti bedanya di arah putaran. Kita harus pakai agar menyesuaikan aturan vektor gitu. Jadi ceritanya gini, awalnya itu bukan ditentuin pakai kaidah tangan kanan. Jadi udah ada aturannya. Kalau putarannya searah jarum jam, arah momentum sudutnya kemana gitu ya. Tapi agar gampang diingat, akhirnya yang pertama kali ngajarin ini konsep kaidah tangan kanan itu ya udah biar gampang pakai kaidah tangan kanan. Jadi jari-jari yang lain itu untuk arah rotasinya. Tapi nanti habis itu untuk nentuin arah momentum sudut pakai jempol. Jadi makanya tadi saya bilang kalau tangan kiri ya nanti beda lagi arah putarannya nggak sinkron gitu. Makanya harus saya tekankan di sini kaidah tangan kanan yang dipakai. Jari-jari tangan kanan yang lain selain jempol itu dilingkarkan gitu ya. Ini nih, ini sama dengan ini disamakan arahnya. Ini kuku-kukunya itu samakan dengan arah putaran. Nah ini arah jempol menunjukkan arah L, momentum sudut. Nah momentum sudut itu persamaannya adalah I dikali omega, momen inersia dikali kecepatan sudut. Nah, ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut jika, sama kayak kemarin, jika tidak ada gaya eksternal. Tidak ada gaya eksternal, artinya kayak tiupan angin gitu, pas bendanya lagi muter, tiba-tiba ada angin niup, itu nggak berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Atau enggak, bendanya lagi muter, terus tiba-tiba ditepak pakai tangan gitu ya, biar tambah cepat putarannya, itu juga tidak berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut itu berlaku kalau misalkan yang berubah cuman distribusi massa. Nah, contohnya saya kasih di gambar. Jadi di gambar ini, ketika, masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Ibu. Ketika orang merentangkan tangan memegang barbel dengan memegang barbel didekatkan ke dada, itu ternyata terjadi perubahan kecepatan sudut alias kecepatan putaran. Ternyata yang lebih cepat itu ketika barbelnya atau tangannya didekatkan ke dada. Jadi dia muternya tambah cepat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena momen inersianya mengecil, berkurang. Beda dengan ketika tangannya direntangkan. Jadi ada hubungan ini, I sama dengan, atau enggak gini, I sebanding dengan M, dan I sebanding dengan D kuadrat. Jadi kan D-nya itu jarak antara massa benda ya terhadap pusat rotasi. Kalau gambarnya seperti ini pusat rotasinya, ya kan? Ini pusat rotasinya sumbu Y berarti. Ini sumbu Y, maka distribusi massanya ini kayak gini nih. Ini barbelnya. Ini distribusi massanya, ini jaraknya nih D-nya. Ini D-nya. Nah, kalau kayak gini kan hampir mendekati yang di gambar sebelah kanan ya. Kalau di gambar sebelah kanan ketika didekapkan, si barbelnya itu jarak D-nya jadi mengecil, semakin dekat. Makanya kalau semakin dekat, berarti I-nya semakin kecil. Nah, ini makanya tulisan I-nya diperkecil. Yang ini I-nya diperbesar, ini omeganya kecil, ini omeganya besar. Nah, gimana sih, Bu? Fenomena aslinya saya tunjukin ya. Saya izin share screen videonya. Ini mudah-mudahan suaranya full. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Sudah muncul, kita play. Speed, and then you're going to pull the weights in. You don't have to do it really quickly, you can just pull them in. Okay. All right? I won't go too fast, just so you feel comfortable. Okay, now pull them in. And then back out again. So conservation of angular momentum, yeah. Okay, you don't want to get too dizzy, we're going to do the second part as well. Have you hold his shoulders, because I'm going to have to, just to get this rotating. Stop again, because now all the angular momentum. Kedengeran? Kelihatan nggak maksudnya di sana apa?
Iya Bu, kelihatan. Kalau dideketin ke dada lebih cepat muternya. Putarannya daripada pas direntangkan ya. Iya Iya, Bu. Bu. Ya, jadi ya mirip dengan gambar yang ini. Sebenarnya kalian bisa nyobain sendiri, tapi kan papan puternya nggak ada kalau di rumah ya. Kecuali ya yang punya kursi puter gitu. Terus ada yang mau muterin itu awalnya sama temannya iseng-iseng nyobain kekekalan momentum sudut itu, ya silakan coba sendiri. Nah, jadi di sana momentum sudutnya itu kekal, awal dan akhir sama. Jadi yang berubah itu yang dimainkan itu antara momentum antara momen inersia dengan omeganya, kecepatan sudutnya. Jadi ketika dikatakan ke dada, oh momen inersianya mengecil karena distribusi masanya semakin pendek. Oh ya udah berarti makin cepat putarannya. Nah, selain di video yang tadi itu diaplikasikan di ini ice skater player. Jadi kalau lagi ice skating atau pemain balet lah bisa ya gitu. Ketika mau muter cepat, tangannya itu pasti langsung dideketin entah ke atas, tangannya itu dilingkarkan ke atas gitu ya, didekapkan atau ke dada. Itu mereka langsung kayak gitu biar putarannya cepat. Tapi ketika beres putarannya, itu kan kayak apa sih? Manuver ice skater tuh kayak gitu atau balet tuh kayak gitu manuvernya muter-muter. Ketika selesai mau ke posisi semula, ke posisi normal, tidak berputar lagi, sedikit-sedikit mereka tinggal rentangkan aja tangannya atau rentangkan tangan ditambah satu kaki. Kebayang nggak? Ice skater player. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Iya Bu, Pernah, kebayang. Bu. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengubah-ubah momen inersia. Kalau momen inersia berubah, nanti kecepatan sudut juga jadi berubah. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ternyata saya juga setelah belajar fisika sih, oh jadi itu maksudnya ke sini. Oh itu maksudnya gara-gara ini. Ini sebenarnya banyak apa ya, di kehidupan sehari-hari fisika banyak aplikasinya, cuma karena waktu dulu saya sekolah nggak banyak belajar tentang yang begini-begininya gitu, lebih banyak hitungannya, jadinya nggak ngeh, baru ngehnya itu pas kuliah. Dan simple-simple. Ya, boleh. Tadi tuh kan di torsi itu kan gaya untuk memutarkan benda ya, Bu. Berarti di dalam gaya sentripetal itu di setiap gaya sentripetal itu udah ada di dalamnya gaya torsi ya, Bu? Enggak. Kalau di gaya sentripetal itu tidak ada lengan gaya. Gaya sentripetal. Jadi gini kalau saya gambarin, sebenarnya dirimu kalau misalkan mau, bentar ya, mana sih? Di back dulu. Di sini ya. Sekalian saya gambarin aja. Kalau misalkan ini pusat rotasi, terus saya gambar, ini ya. Nah, yang dimaksud dengan gaya di sini adalah gaya luar dari sistem. Jadi yang kita kasih, sekarang misalkan tadi yang kaleng ya, yang kaleng dihubungin sama tali, gini. Sebenarnya gaya yang kita kasih itu awalnya nggak langsung ke tengah, tapi kita puterin dulu biasa kan normal ke sini. Nah, ini yang disebut dengan gaya eksternalnya. Gaya eksternal yang menginisiasi gerak melingkar. Jadi maksud di sini gaya F, D, sin theta itu adalah gaya yang menginisiasi gerak melingkar. Tapi kalau misalkan yang tadi, yang gaya sentripetal, FE, itu adalah ketika bendanya sedang melingkar, itu, yang mempertahankan dia agar tetap melingkar adalah gaya sentripetal. Jadi bukan yang menginisiasi, yang satu kalau F doang, yang di FD sin theta itu adalah yang menginisiasi, yang memulai, yang men-trigger benda yang tadinya nggak melingkar jadi melingkar. Tapi kalau yang gaya sentripetal itu gaya yang mempertahankan bendanya biar tetap bergerak melingkar. Tapi kan dia dikombinasi dengan tadi kecepatan tangensial Vt. Jadi ketika salah satunya nggak ada Fs dan nggak ada Vt, contohnya apa? Misalkan talinya dipotong nih.
talinya dipotong. Kan tadi yang jadi kalau di benda kayak begini yang diputerin gitu ya, yang jadi gaya sentripetalnya itu adalah tegangan tali. Kalau talinya dipotong, maka udah dia akan lepas, tidak akan berputar lagi. Jadi kalau Fs-nya tidak ada atau Vt-nya tidak ada, maka tidak akan ada gerak melingkar. Ini ketika sudah terjadi gerak melingkarnya. Tapi kalau yang F di sini, F d sin theta yang Anda tadi bingungkan, F dan Fs itu maksudnya beda apa sama, ini beda. Gaya F di sini maksudnya adalah yang menginisiasi, yang memulai, yang menyebabkan awal dia bisa bergerak melingkar. Dan itu melingkarnya nggak harus melingkar sempurna. Kalau yang sentripetal itu lingkarannya lintasan lingkaran. Sempurna. Itu lebih ke gerak melingkar ya kalau yang ada Fs. Tapi kalau yang ini ke F d sin theta itu bisa ke gerak melingkar, bisa ke gerak rotasi. Ini kan kalau teman-teman perhatikan di sini nanti bautnya kalau mau ditarik diputerin terus gitu ya, diputerin aja terus sampai pokoknya bautnya diputerin, itu bisa jadinya gerak rotasi karena pusat rotasinya itu ada berhimpit dengan benda yang berotasinya. Tapi di F d sin theta itu tidak selalu harus gerak rotasi. Untuk gerak melingkar juga berlaku F d sin theta. Cuma kalau ngejawab pertanyaan yang tadi, beda nggak atau sama nggak? Beda. Yang satu gaya untuk menginisiasi, yang satu adalah gaya untuk mempertahankan. Silakan ada yang tanyain lagi? Oke, Bu, makasih, Bu. Ya. Mau tanya, kalau bumi kan nggak ada tali buat muterin matahari gimana? Betul. Itu bagus banget pertanyaannya. Ini dari tadi saya nunggu loh. Ini di mana ya? Nyari yang kosong deh di sini. Ini, Bu, kan itu nggak ada talinya. Tadi yang jadi gaya sentripetal itu kan jenisnya beda-beda. Kalau bendanya diputarkan dihubungan dengan tali, berarti ada tegangan tali yang jadi gaya sentripetal. Kalau misalkan bendanya belok kendaraan gitu ya, yang jadi gaya sentripetalnya adalah gaya gesek ban dengan jalan gitu, atau gaya gesek aja lah ya, gaya gesek statis gitu. Tapi kalau misalkan bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi, itu yang jadi gaya sentripetalnya apa? Ada gaya lain yang disebut dengan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu gaya tarik-menarik. Nih, antara dua benda. Terus ada gaya gravitasi Fg, ini Fg. Kalau kita namakan ini matahari, ini bumi, berarti Fg matahari pada bumi, ini F bumi pada matahari. Jadi kalau ditulis ya, ini nggak sempat saya. Nah ini M bumi, M matahari, rumusnya ini jarak keduanya ya, dikuadratkan. Matahari. Nanti ada di fisika namanya gaya gravitasi. Jadi kedua benda itu kalau berjarak tertentu, bendanya otomatis benda bermassa ya. Benda bermassa punya jarak tertentu itu sebetulnya pasti memiliki gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi yang berperilaku sebagai gaya sentripetal ketika bumi mengelilingi matahari itu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang mana ini? Gaya gravitasi bumi oleh matahari yang menuju ke matahari ya, yang ini nih, ini jadi Fs, gaya sentripetal. Nah, saya singgung ke gaya gravitasinya dulu. Harusnya kan tarik menarik ya, ini gaya gravitasi sifatnya tarik menarik antara dua benda yang punya massa, punya jarak. Tapi kenapa realnya harusnya dua benda yang punya massa itu tarik menarik, tapi ketika kita nyimpen mouse, ini di depan saya ada mouse dan ada HP, itu mereka berdua nggak tarik-menarik. Kenapa nggak tarik-menarik? Ternyata kalau dari hitung-hitungan ya, itu terlalu kecil nilainya. Jadi ini ada yang disebut dengan konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi itu nilainya itu, saya lupa berapa ya, tapi dikali 10 pangkat minus 34. Kalau tidak salah, pokoknya 10 minus 34 atau 30 sekian. Jadi terlalu kecil kalau misalkan nanti massa kedua benda dikalikan dibagi dengan jaraknya, walaupun jaraknya dekat banget, dikali dengan konstanta gravitasi, nilai F-nya
itu akan kecil banget, jadinya tidak berpengaruh. Nah, gimana dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi? Apakah itu ditarik oleh gravitasi, Bu? Ya, ditarik oleh gravitasi. Misalkan ini air bumi, ini orang, kayak gini nih. Jadi, nempel. Kalau nempel kayak begini, jarak yang dipakai itu yang mana, Bu? Ini, jarak dari pusat bumi ke orang di permukaan bumi. Ini yang jadi si D-nya. Nah, itu yang disebut dengan gaya gravitasi. Jadi, kalau saya tulis ya, gaya gravitasi orang oleh bumi itu adalah W, berat. Jadi yang selama ini kita bilang berat, gaya gravitasi, apalah gitu ya, ini sebenarnya rumus aslinya adalah G dikali M bumi dikali M orang atau M benda di permukaan bumi dibagi jari-jarinya bumi dikuadratkan. Nah, ini rumusnya sama dengan M dikali G. Ini masa apa? Masa orang. Misalkan ini kita lagi orang ya, ini orang. Kita lagi ngebahas orang. Ini orang. Jadi dari hubungan ini kita bisa tahu ternyata percepatan gravitasi itu rumusnya adalah G dikali massa bumi dibagi jari-jari bumi dikuadratkan. Singkatnya jadi gini rumusnya. Nah, yang dikurungin. Aslinya adalah yang ini. Gitu. Jadi sebetulnya ketika benda-benda berinteraksi, dua benda atau lebih gitu ya berinteraksi, tapi sepasang lah dianalisis, itu mereka pasti akan ada gaya gravitasi. Besar kecilnya itu kerasa apa enggaknya bergantung sama massa dan jaraknya. Kalau untuk massa benda yang kecil-kecil, ya nggak akan ngaruh. Karena apa? Konstanta gravitasinya nanti pengalinya kecil banget. Nah, sekarang bumi kenapa bisa ngaruh? Karena massa bumi gede banget. Besar banget massanya bumi tuh. Jari-jarinya juga luar biasa besar gitu kan. Nah, nyambung ke yang tadi, ke matahari dan bumi. Bagus pertanyaannya, makanya jadi saya singgung ke sini. Ini nyambung juga sebenarnya ke gerak melingkar. Jadi yang berperilaku sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya gravitasi. Gaya tarik antara matahari dengan bumi. Atau misalkan bumi dengan bulan, berarti gaya tarik antara bumi dengan bulan. Atau misalkan planet Mars, Venus, Merkurius, Neptunus, dan sebagainya dengan matahari itu kan mereka semua mengelilingi matahari kan. Yang menyebabkannya itu semuanya adalah gaya gravitasi. Satelit bisa mengelilingi bumi itu karena ada gaya gravitasi antara satelit dengan bumi. Itu yang jadi gaya sentripetal. Oke? Ada tambahan lagi pertanyaan? Tadi siapa yang nanya? Saya nggak baca namanya. Hilmi, Bu. Oh ya, Hilmi ya. Oke, ini nggak usah. Habis ini ada kuliah apa? Biologi sel, Bu. Biologi sel. 10 menit lagi ya. Oh, ini saya tambahin deh. Ada lagi kinetik rotasi. Jadi untuk benda-benda yang menggelinding dari bidang miring itu berlaku hukum kekayaan energi mekanik juga sama walaupun ada gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis di sini itu tidak menyebabkan perubahan energi ya. Tadi yang slip, yang tidak slip, kalau bendanya menggelinding itu berarti artinya dia tidak slip. Kalau tidak slip berarti tidak ada gaya gesek kinetis, berarti tidak ada energi yang terbuang jadi panas, alias energinya menjadi tetap kekal. Nah, bedanya kalau kasusnya seperti ini, untuk benda menggelinding ini, khusus untuk benda menggelinding, bukan gerak lurus biasa, nanti energi kinetiknya itu, jadi ada energi kinetik rotasi, ditambah energi kinetik translasi. Translasi itu lurus, gerak lurus, ini energi potensial awal. Ini pertemuan kemarin ya. Ini juga sama, eka rotasi plus eka translasi ditambah EP akhir. Nah, ini eka rotasi awal, berarti ini awal, ini juga berarti akhir, dan yang sebelah sini juga akhir. Nah, apa Bu rumusnya? Yang ini kita buka setengah I omega kuadrat awal. Tambah setengah M
V kuadrat awal. Awal itu kalau ini kasusnya menggelinding dari atas ke bawah, berarti awalnya di atas, akhirnya di bawah. Ada lagi misalkan digelindinginnya dari bawah ke atas, kebalikannya. Ya udah berarti kalau dari bawah ke atas, awalnya di bawah, akhirnya di atas. Gitu aja. Ini EP awalnya berarti MG H awal. Sama dengan, masih sama rumusnya itu juga. Cuman ya bedanya awal dan akhirnya aja. Setengah M P kuadrat akhir ditambah MG H akhir. Gitu. Jadi tetap berlaku hukum kekekalan energi mekanik dengan syarat ditambahkan energi kinetik rotasi kalau bendanya menggelinding ya. Kalau kemarin kan benda yang jatuh ke atas, benda jatuh ke bawah dan benda dilempar ke atas itu kan cuman energi kinetik translasi aja yang setengah mv kuadrat. Kenapa? Karena bendanya dianggap lurus aja, kan nggak sambil menggelinding gitu ke atas, ke bawahnya. Nah sekarang ada pertanyaan konsep. Sebuah cincin dan koin logam dengan diameter dan massa yang berbeda dilepaskan dari suatu puncak bidang miring setinggi 1 meter secara bersamaan. Benda manakah yang akan sampai dasar bidang miring lebih cepat? Jadi ini ada pertanyaan konsep. Keluarnya tuh paling sering di fisika karena banyak yang kejebak. Jadi ketika masanya disamakan pun ya, ketika masanya disamakan, ukurannya dibedakan, tetap aja ada yang kejebak-kejebak. Jadi kita akan lihat video menganalisis pengaruh benda-benda yang menggelinding. Ini saya izin share screen. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, tolong diperhatikan gambarnya. Kalau nggak ngerti, gambarnya aja lah diperhatikan gitu ya. Ini kan pakai bahasa Inggris. Now let's go to something entirely different. I have here a brass solid cylinder. And here I have an aluminum one with the same dimension, same radius, and the same length. Now this one is at least 5 times heavier than this one, maybe 4 times. Oke, katanya yang brass itu yang tembaga ukurannya sama kan, tapi dia masanya itu lebih besar daripada massa yang aluminium. Yang aluminium yang warna putih, yang brass, yang tembaga yang warna kuning. Nah, si tembaga lebih berat katanya, massanya lebih besar, nearly 5 times heavier kata dia gitu kan. Nah, terus ini keduanya mau dijatuhkan nih. Nanti teman-teman tolong perhatikan ya. And I'm going to do a race between them. I don't need this anymore, so I can remove that. Angle is not important. And now the question is, which one do you think will win the race? Which one will reach the end first? The heavy one? Or the light one? Or maybe they arrive at the same time? What do you think, Fee? I think the silver one, the You heavier think what? one, the heavier one. The heavier one will win, right? Yeah. That seems reasonable, because if you're heavy, you go a little faster, right? Okay, I'll give you the aluminum one on your side. Ready for that? 3, 2, 1, 0. Oke, gimana tuh jatuhnya? Bareng apa beda? Bareng. Barang, Bu. Bareng, walaupun masanya itu yang kuning jauh lebih besar, kata dia. Nah, ternyata massa tidak berpengaruh. Ternyata massa benda tidak berpengaruh pada benda yang menggelinding meluncur ke bawah nih. Terus akhirnya dia gantikan. Ini biar cepet ya. Biar cepet, kita bandingkan. Bentar. Itu masih sama bentuknya. Nah, ini nih. Ini karena waktunya mepet, jadi saya langsung percepat aja ke intinya. Nah, jadi ada 2, sama-sama silinder juga, silinder pejal, tapi yang satu kecil, yang satu besar. You ready? Yes. 3, 2, 1, 0. No difference. Kayak mana nih? Masanya pasti lebih besar yang mana? Yang perak. Yang perak. Kok Yang barang, Bu? perak, bener.
Ya makanya itu dia, kita pelajari secara intuisi itu harusnya yang masanya lebih besar kan. Ternyata katanya kalau benda menggelinding, lah kok kenyataannya barengan gitu. Nah ini mau dikontraskan lagi nih sama dia. Ini namanya Profesor Walter Lewin ya, dia suhunya dosen fisika, dosen legend di MIT. Udah pensiun dia, tapi masih sering ngajar karena ya gitu, dia jago banget ini konsepnya. Oke, nah sekarang mau dijatuhin bentuknya beda. Three, two, one, zero. The hollow one will always lose. Kelihatan nggak benda yang satunya apa? Yang berongga sama Iya, pejal. benar. Yang berongga sama pejal. Beda nggak? Beda. Beda jatuhnya. Tadi massa nggak ngaruh gitu. Sekarang seolah-olah massa kayak ngaruh. Tapi sebenarnya yang ngaruh apa sih, Bu? Massa apa bukan? Ternyata dari sini tuh bukan, tapi bentuk. Jadi kayak kalau dua-duanya sama-sama silinder pejal, walaupun massanya beda, dia jatuhnya akan barengan. Tadi yang batangnya kecil, sama yang batangnya tebel gitu. Nanti mereka jatuhnya barengan. Sekarang ini ukurannya sama. Tapi yang satu pejal, yang satu berongga. Ternyata yang pejal itu lebih cepat sampai dibandingin yang berongga. Nah, nyambungnya kemana? Ke momen inersia lagi. Jadi yang lebih sulit untuk berputar, ternyata yang berongga dibandingin yang pejal. Makanya kalau momen inersianya lebih besar, ya lebih sulit muter. Akhirnya nyampe ke bawahnya juga lebih lama. Gitu. Ini saya mau nunjukin ini sih sebenarnya pertanyaan konsep. Karena di anak fisika juga masih banyak yang salah memahami konsep seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus benda-benda kayak begini ya, sebenarnya kalau bendanya bukan menggelinding, meluncur biasa gitu tanpa gaya gesek ya, di fisika kalau benda meluncur biasa di bidang miring itu nggak sama sekali nggak dipengaruhi sama massa. Kalau licin ya permukaannya dibikin licin sempurna, pakai oli gitu misalkan, massanya itu nggak ngaruh, yang ngaruh itu ke apa? Ke sudut. Nah itu kalau kita yang punya curiosity tinggi, masa sih nggak percaya, masa nggak berpengaruh gitu. Sama kayak waktu ngejatuhin kertas yang digulung-gulung sama bola gitu ya. Harusnya yang jatuh duluan tuh bola. Ternyata kertas yang digulung-gulung bentuknya sama kayak bola, walaupun massa kertasnya lebih ringan, mereka jatuhnya samaan. Jadi kalau fisika cobain sendiri biar percaya. Begitu. Itu banyak sih yang kayak begitu-begitu ya, bisa dicontohin di kelas. Ya walaupun teman-teman bukan fisika, tapi mungkin nanti di SMP kan bisa jadi ngajarnya IPA. Jadi konsep fisikanya juga harus dapat. Oke, ini yang terakhir. Dan waktunya juga udah habis. Ini nggak usah pusat massa dan titik berat. Jadi udah habis, sudah selesai. Karena kalian juga mau ada kuliah lagi, silakan diisi langsung ini ya, link presensi. Habis itu nyalain ini kameranya, mau screenshot. Untuk hari ini nggak ada tugas. Tugasnya cuma tugas moral aja, PR moral, nggak akan dikumpulin. Nggak diperiksa juga, tapi nanti saya tanya minggu depan. Dan siap-siap untuk kuis, kapanpun gitu ya, entah minggu keberapa, tapi teman-teman siap-siap aja pelajari materi yang udah dipelajari.
ayo cepat-cepat karena ini udah 13.08, kalian belum sholat tapi mau kuliah bentar lagi.